Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah happy day. Ya, hari yang sangat menggembirakan. Hari yang sangat berbahagia bagi semua umat manusia. Kita merayakan Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Saya lebih senang menggunakan istilah itu dibandingkan dengan istilah-istilah yang lain. Dan memang pergumulan kita untuk mengingat hari-hari yang bersejarah dalam kehidupan rohani agak bias di dunia ini. Syukur kita ada di Indonesia. Kalender nasional Indonesia masih menghargai dikasih hari libur nasional untuk hari Jumat, peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Bahkan baru diganti istilah itu. Selama ini kan istilahnya kematian Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih ya. Setelah itu diganti, disepakati, berani mencantumkan nama Tuhan Yesus Kristus di situ. Untuk hari Minggu ini masih alot, maju mundur. Karena untuk menerima Yesus Kristus itu mati memang sulit, tetapi kelihatannya lebih mudah. Kalau dibandingkan menuliskannya itu besar-besar secara nasional di seluruh Indonesia dan menyebutkan bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Itu lebih sulit. Karena kalau dia mati, Yesus Kristus, oke lah, ya sudahlah, biar saja. Ya, walaupun terjadi perdebatan, apakah dia digantikan, diserupakan, atau diapakan, tapi yang pasti oke lah. Kematian Yesus Kristus itu masih lebih ringan daripada menuliskan kebangkitan Yesus Kristus. Itu sulit diterima. Karena itu, kita akan terus mengulas tema yang sangat penting yang Tuhan berikan bagi kita dalam perayaan Paskah tahun 2025 ini, yaitu exalted. Ya, mari kita membaca dulu di dalam Yohanes pasal 20. Kita akan baca ayat 1 sampai 31. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 2, dan seterusnya kita sampai ayat 31. Nanti multimedia bisa membantu untuk mengeluarkan ayatnya supaya saudara-saudara juga yang mau melihat di layar untuk ayat-ayat yang ditampilkan bisa cepat mengikutinya. Jika sudah siap, sekali lagi, sudah tadi beberapa yang siap, jika ada yang lain sudah bisa siap, bisa serukan haleluya. Yohanes pasal 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain.
Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Namun, Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." 18. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 20. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. 24. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." 28. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." 30. Tetapi hal-hal ini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kita membahas dalam 3 seri yang terakhir, betapa sulitnya manusia untuk bisa melihat kemuliaan Allah itu karena dosa. Ya, saudara jangan lupa kita bermulai dari ide ini dulu. Seperti tadi dalam penjelasan yang sudah saya katakan kepada saudara,
dunia, mungkin khususnya Indonesia saja, yang sangat baik mendukung kekristenan. Ya, kalau saudara ke luar negeri, ke tempat-tempat lain, saudara, belum tentu di sana hari Jumat itu hari libur nasional, belum tentu. Ya, tetapi di Indonesia, hari Jumat dan kita didukung untuk merayakan Paskah, didukung untuk merayakan Natal, khususnya Paskah, mudah menerima Yesus itu mati. Memang sulit, tapi lebih mudah menerima daripada menerima dia bangkit. Karena sampai sekarang secara nasional, kalender nasional enggak ada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu masih sulit diterima. Kalau saudara pakai kalender Philadelphia, ya ada. Itu made in sendiri. Tapi kalau nasional, karena ini hari yang dianggap masih terjadi perdebatan yang alot begitu. Karena ada yang masih belum bisa menerima itu. Padahal dalam kebangkitan inilah kemuliaan Allah dinyatakan bagi kita. Kalau dia hanya mati dan mati terus, tidak ada gereja. Tidak perlu ada gereja. Kita bisa sesukanya. Karena toh nanti kita mati, kita jadi pupuk saja, jadi kotoran saja. Karena nggak ada harapan. Syukurlah, Yesus itu bangkit. Ya, kita ada harapan. Karena nanti kalau kita mati di dalam Kristus, kita juga bangkit bersama dengan dia. Dalam hidup yang kekal. Jadi itu idenya. Jadi kan luar biasa kan janji itu, saudara. Dalam kehidupan keagamaan, ini adalah janji yang sangat-sangat mulia. Mulia itu above all else, di atas segalanya. Itu artinya kata mulia. Saudara punya logam mulia, kenapa dia mahal? Misalnya emas, disebut logam mulia, kenapa mahal? Karena dia di atas segalanya. Apalagi harganya udah 2 juta per gram sekarang, saudara. Wah, saudara-saudara yang pendulang-pendulang itu cuan ya, cair saudara-saudara sekarang. Ada yang punya 1 kilo di sini? Udah kipas-kipas. Seneng lagi saudara, naik terus, naik, kipas. Sampai di mana kita tadi? Ngomongin emas jadi. Ya itu, kalau ngomongin sesuatu yang mulia dan mahal jadi agak silau. Itu sebabnya kita melihat dalam Kejadian yang baru saja kita baca, sejarah yang sangat dekat dengan kebangkitan Tuhan, ya, karena memang di dunia ini masih dikuasai dosa, orang-orang yang dekat saja dengan Kejadian itu agak kabur pandangannya, tidak bisa mengerti betapa hebatnya peristiwa kebangkitan itu. Kalau sudah perhatikan tadi baik-baik, tadi saya membaca dalam terjemahan baru 2, jangan saudara bingung, mungkin beda sedikit dengan Alkitab saudara. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 15, saudara bisa perhatikan betapa galaunya Maria ketika dia ada di situ. Di kuburnya Yesus yang terbuka itu loh. Dan saudara perhatikan, yang dicetak kuning di depan itu. Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Melihat, saudara. Melihat Yesus berdiri di situ. Tapi, apa? Dia lihat, tapi dia nggak tahu itu Yesus. Kan kasihan. Saudara pernah cari sesuatu yang penting sekali bagi saudara. Saudara udah lihat benda itu, tapi karena udah panik, udah galau, saudara nggak bisa lihat benda itu. Apalagi kalau saudara cari kacamata, saudara rasa, di mana kacamata saya? Tadi ada, baru dipakai. Saudara marahin semua orang. Dan saudara pikir, di mana kacamata itu tadi? Rasanya, oh ini dia ternyata, oh ya. Ada yang pernah kayak begitu? Karena apa? Panik. Plus juga memang ada keterbatasan.
Mata manusia itu. Berkali-kali ini terus digali supaya saudara mengerti. Dan yang paling menyedihkan lagi, ya, setelah Yesus memang kelihatan begitu, Yesus baru bangkit loh saudara, dalam tubuh kebangkitan, di pikirannya Maria, ketika Maria melihat, dia pikir itu penunggu taman, penjaga taman. Kok nggak keren banget, nggak dibilang, Maria menyangka dia pangeran, charming prince, yang keren, yang gagah. Kenapa penunggu taman? Saya mikir, kita ini suatu saat bangga nanti memakai tubuh kebangkitan, nanti tubuh kebangkitan kayak penunggu taman. Bagaimana ini? Tapi lihat begitu saudara, untuk menunjukkan lemahnya mata manusia. Sampai di sini saudara paham? Ya, saya harap saudara betul-betul paham kenapa kita sampai 3 seri berulang-ulang mengulas itu untuk membahas tentang exalted. Membahas tentang kemahamuliaan Tuhan. Karena memang mata manusia sangat terbatas. Jelas memang ada, matanya jelas, bisa melihat, tapi nggak bisa mengenal. Bisa melihat Yesus, tapi melihat dia penunggu taman, keterlaluan. Seharusnya kalau ngelihat malaikat bisa jelas, ngelihat Yesus seharusnya lebih silau lagi, lebih bersahaja dan seterusnya, lebih dahsyat. Tapi saya ketawa melihat ini dan memikirkan, Tuhan, ternyata tubuh kebangkitan itu nanti seperti penunggu taman ternyata. Nggak tahu bagaimana Maria bisa mengambil kesimpulan. Itu bukan sosok yang kelihatannya seharusnya ya blasting, tapi mungkin itu sebabnya Yesus bilang kepada Maria, tunggu sebentar, jangan pegang aku lama-lama, aku mau naik dulu kepada Bapa. Mungkin di situ baru Yesus bisa muncul nanti di kamar-kamar. Kita nggak tahu itu cerita itu. Itu baru mungkin. Tapi minimal tentu hayalan kita mengembara untuk melihat itu. Tapi saudara lihat, kasihan manusia ini yang diwakili oleh Maria Magdalena. Syukur kepada Tuhan, ada seruan yang mencelikkan matanya itu. Maria, satu kata yang membuat mata Maria bisa melihat. Itu guru, itu Rabuni, itu Tuhan. Hanya dalam 3 ayat, Yohanes 20 sudah menunjukkan kepada kita, mata manusia terbatas, detik Yesus baru bangkit saja, orang yang di situ tidak bisa melihat dengan jelas, lihat Yesus tapi tidak bisa mengerti, dia perlu firman. Satu kata dari Yesus menyibak kegelapan itu. Itu sebabnya saudara harus betah mengikuti dan duduk belajar firman. Supaya mata kita yang terbatas terbuka. Jangan-jangan selama ini saudara berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Yesus tolong aku. Yesusnya sudah ada di situ, tapi karena suara saudara semakin keras dan lebih keras berteriak, saudara nggak dengar firman Tuhan, Yesusnya ada di situ, saudara nggak bisa kenal dia. Yesus ada di situ, saudara nggak kenal dia ada di situ. Kita perlu firman untuk betul-betul melihat dia dan kenal sama dia. Jadi begitu ide dari pelajaran kita yang kelihatannya alot dan lama ini, saudara. Ya, karena memang sangat memperhatinkan. Kalau Maria tadi bersyukur, Maria Magdalena,
tadi bersyukur, dia ketemu pada detik pertama Yesus itu bangkit, saudara. Sekarang, murid-murid pun ada contoh yang ditunjukkan oleh Alkitab, level murid-murid pun yang mendengar kesaksian dari teman-temannya, namanya Thomas, dia mendengar semua temannya bilang, kami sudah melihat Tuhan. Tuhan sudah bangkit, kami lihat. Thomas bilang, sebelum aku yang melihat. Kalau kamu lihat, no. Sebelum aku yang melihat. Aku tidak akan percaya. Bahkan pakai kata sekali-kali pun aku tidak percaya. Murid Tuhan loh saudara. Thomas. Jadi bayangkan ini, bayangkan. Betapa alotnya memang, alot. Untuk memahami kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus itu di atas segalanya. Apalagi bagi umat Tuhan yang berjarak 2025 tahun setelah itu, berjarak ribuan kilometer dari titik nolnya, ya, dari kuburan Tuhan yang terbuka itu, saudara di Palangkaraya jauh sekali, bagaimana saudara bisa melihat Yesus? Bagaimana saudara bisa percaya? Di situ orang yang ada di peristiwa itu, di waktu itu dan dekat situ saja, susahnya minta ampun. Itulah sebabnya Alkitab merindukan firman Allah ini selalu harus terus menggema dalam diri kita, dan perayaan Paskah ini menjadi penting untuk terus dirayakan dan digemakan dan diperbaiki istilah-istilahnya supaya tetap di situ mencantumkan hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Nggak usah dipoles dengan yang kelihatannya indah-indah. Kembali saja kepada marwahnya bahwa Paskah itu adalah hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Karena di situ ada kemuliaan Tuhan yang sangat besar bagi kita. Dan disitulah keinginan Tuhan bagi kita supaya kita walaupun tidak melihat, kita hanya mendapatkan informasi catatan Alkitab. Kita hanya mendapatkan informasi mendengar firman Allah. Tapi kita lebih berbahagia. Karena apa? Tidak melihat, tapi kita percaya. Ya, sampai di sini kita udah bisa selesai dan udah bisa makan-makan, saudara sebetulnya. Tapi ini baru awal. Ya, itu sudah selesai semua khotbahnya tadi. Tapi sekali lagi untuk menunjukkan sampai berapa level yang Tuhan inginkan saudara percaya, itu yang akhirnya perlu untuk direnungkan. Ya. Seberapa saudara harus mempercayai Tuhan, dan kemudian sampai di mana dan bagaimana cara saudara untuk memuliakan Tuhan, itu yang akan kita bahas pada saat ini. Supaya betul-betul kita melihat dia dalam mata iman, kita percaya kepada dia, dan kita tahu setelah melihat dan percaya, terus apa? Bagaimana cara supaya kita memuliakan Tuhan? Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang melihat tetapi tidak sanggup untuk menunjukkan level pemuliaan, kemuliaan, betapa maha mulianya Tuhan kita, Yesus Kristus itu. 2 minggu lalu, kita sudah membahas tentang pemuliaan. Dalam pemuliaan itu, saudara lihat, Yesus sengaja menunggu waktu 2 hari setelah dia mendengar kabar Lazarus sakit. Setelah Lazarus mati, Yesus pergi ke situ. Dari sana banyak sekali pergumulan. Ada yang menyayangkan, satu pun tidak ada yang menaruh, pasti Yesus bisa melakukan sesuatu. Enggak ada yang menyangka.
Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat setelah dia mati. Di mana orang-orang udah bilang dia busuk. Tapi di sini menunjukkan pemuliaan kepada Tuhan itu diperlukan waktu untuk kita belajar. Supaya belajar percaya kepada Dia. Kemudian, minggu yang lalu, kita belajar bagaimana Daud membawa pulang tabut perjanjian untuk menjadi contoh bagi kita. Bisa memilih dengan tepat bagaimana cara memulangkan kemuliaan itu. Daud pakai cara Filistin, tetapi kemudian dia belajar. Firman Tuhan bilang bukan begitu caranya, bawa pulang tabut perjanjian. Diusung. Daud kemudian melakukan itu, plus dia melakukan korban-korban, dia menari juga. Jadi dia merendahkan dirinya, merendahkan serendah-rendahnya. Dan di sana tabut bisa pulang. Tabut perjanjian kemudian ditaruh di bait Allah dalam pentabisannya, awan kemuliaan Tuhan turun di situ. Di sana kita belajar tentang kemuliaan Tuhan. Dan itu bukan terjadi hanya dalam peristiwa Daud dengan Salomo, karena di masa depan Tuhan akan turun di awan dalam kemuliaannya dan kita diangkat di situ dalam kemuliaannya. Kita belajar di situ untuk menunjukkan kepada saudara. Hari Jumat yang lalu kita belajar dalam contoh legion. Ada seorang dari Gerasa yang kerasukan legion. Tetapi Yesus melihat ada potensi dalam dirinya. Karena dari jauh orang yang kerasukan setan ketika ketemu Yesus seharusnya melempari Yesus dengan batu. Tetapi orang yang kerasukan setan dari jauh lari ketemu Yesus menyembah dia. Dibandingkan dengan orang-orang waras yang kehilangan babi, ketemu dengan Yesus, mengusir Yesus. Yang kerasukan setan yang mana sebetulnya? Jadi manusia senang dengan polesan-polesan begitu. Dan Alkitab memberikan sindiran-sindiran kepada manusia. Memang seperti itu susahnya manusia itu. Plus juga kita belajar bagaimana Pilatus menjejerkan Barabas dengan Yesus Kristus di hadapan pengadilan, banyak orang di situ. Dan orang-orang tidak sanggup untuk memilih. Yang mereka pilih Barabas, sang penyamun, sang penjahat. Bebaskan dia dan salibkan Yesus Kristus. Membingungkan. Akal dan kewarasan kita ini kadang-kadang kalau mikirin manusia, saudara, hopeless kayaknya manusia-manusia ini. Tetapi bagi Tuhan, beda pandangannya. Bagi kita mungkin hopeless, tidak ada harapan, tapi bagi Tuhan, dia bisa melihat ada orang Gerasa yang baik ini. Yesus rela ke situ. Yesus mau ke sana, Yesus usirkan setannya dari dia, biar aja rugi itu 2000 babi, yang penting dia sembuh dan dia bisa menginjil di daerahnya. Dia bisa menginjil ke Dekapolis. Yesus mau disalibkan. Memang hopeless, enggak ada harapan. Orang banyak cuma nonton, murid-murid melarikan diri, pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya tahu kebenaran mengejek dia, prajurit-prajurit yang seharusnya menjadi pembela kebenaran, malah merampok dia, mengambil bajunya dan mengundi. Korupnya luar biasa nih. Dan Yesus nonton itu semua dari kayu salib. Manusia hopeless. Gak ada harapan sebetulnya ketika dijerat dengan dosa. Tapi Yesus melihat ada satu orang yang disalibkan di sebelah dia. Yang masih bisa bilang, Yesus engkau tidak bersalah. Ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Jadi mata Tuhan itu kelihatannya masih bisa melihat. Di tengah hopelessnya manusia yang terjerat dengan dosa, selalu masih ada benih-benih kebaikan di situ. Kelihatannya itu yang Tuhan masih cari. Itu yang masih membuat hati Tuhan tergerak. Jadi dari situ kita akhirnya dimuliakan oleh Tuhan. Walaupun cuma satu.
kecil, sedikit. Tapi bagi Tuhan, satu orang itu sangat berarti. Kalaupun satu orang yang berdosa di dunia ini, Yesus Kristus akan tetap disalibkan untuk dia, saudara. Dia akan tetap berikan darahnya untuk orang itu. Begitu besarnya kasih Tuhan bagi dunia ini. Itulah kita dimuliakan. Dan sekarang kita kemudian mempelajari bagaimana kemudian caranya. Setelah tahu Yesus itu dibangkitkan, bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus Kristus itu dimuliakan. Ini exalted yang kedua, dimuliakannya semua huruf besar. Saya harap saudara bisa peka di situ. Ada contoh yang baik untuk bisa kita pelajari supaya saudara bisa menikmati pelajaran ini. Ya, mari kita membaca dulu dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Ada contoh yang baik yang bisa kita lihat dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan baca bergantian ayat 1 sampai 15. Jika saudara sudah siap, bisa serukan haleluya. Saya akan baca ayat 1, Yohanes pasal 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. 14. Kita baca 15 bersama-sama, 2, 3. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Saudara perhatikan baik-baik, pamungkas dari peristiwa yang sangat bersejarah itu. Dalam ayat 14 dan 15, saudara perhatikan, ketika orang-orang itu kenyang makan, kurang lebih anggap saja 15.000 orang minimal. Karena yang dihitung 5.000 itu laki-laki saja. Di sana ada banyak perempuan dan juga ada banyak anak-anak. Ya, biasanya perempuan-perempuan dan anak-anak itu lebih ramai daripada laki-laki. Kalau saudara mau lihat, saudara datang di sini hari Senin, lihat ibadah pria, saudara hitung berapa. Hari Selasa saudara datang, lihat ibadah wanita, saudara hitung berapa. Lihat hari Minggu siang, sekolah Minggu di sini ada berapa. Saudara cek. Biasanya laki-laki lebih sedikit. Betul nggak bapak-bapak? Ya. Apakah ada koreksi nggak setelah ini nanti? Apakah kita biarkan Senin depan kosong juga? Oh, lihat betapa hopelessnya kita saudara-saudara. Seharusnya ada komitmen, enggak, saya mau hadir, harusnya gitu. Tapi saudara lihat, khotbah seperti ini ternyata penting. Saya akan terus berkhotbah jadinya seperti ini. Karena memang nggak ada jawaban. Nggak ada komitmen di situ. Ya. Tapi at least, saudara lihat,
Manusia ketika perutnya kenyang, ketika kebutuhan mereka kelihatannya melimpah malah, bukan hanya sekedar kenyang, masing-masing dapat satu bakul murid-murid itu, 12 bakul sisanya, manusia melakukan penghormatan kepada Yesus. Tapi coba lihat, sampai di mana batas penghormatan mereka. Mereka mengatakan, dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dan mereka kemudian merangsek maju dan mencoba untuk menjadikan dia raja. Senang dong seharusnya kalau orang seperti ini, tapi Yesus tidak. Yesus mau diangkat untuk menjadi raja, tapi dia menyingkir ke gunung seorang diri. Karena apa? Bukan itu tujuan Yesus. Dan problemnya manusia hanya bisa melihat, aku mau meninggikan Yesus, aku mau membuat dia menjadi raja manusia. Sampai di situ. Karena taunya hanya sebatas itu. Bukankah manusia seperti itu kelemahannya? Saudara-saudara, value saudara, seberapa saudara bisa menilai diri saudara, segitu value saudara. Makanya ada yang punya pengetahuan segini, saudara menilai sesuatu pasti segini. Kalau saudara punya pengetahuan yang segini, saudara menilai sesuatu segini. Dan manusia seperti itu. Mereka pikir mereka bisa menempatkan Yesus menjadi raja, itu adalah satu keagungan, kemuliaan yang paling tinggi yang mereka bisa lakukan. Tapi itu raja manusia. Apa yang terjadi? Yesus tidak mau kerajaan dunia. Bagi Yesus, kerajaan dunia itu enggak level. Bukan itu levelnya. Dalam Yohanes 18 ayat 36, Yesus menjawab begini, kerajaanku bukan dari dunia ini, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, apa saudara-saudara? Kerajaanku bukan dari sini. Saudara sebagai manusia akan malu sekali untuk menyematkan Yesus itu hanya sebagai raja manusia. Karena kalau manusia menganggap Yesus sebagai raja manusia, itu blunder, saudara. Blunder itu artinya terpleset. Pengertian yang salah kaprah. Coba saudara lihat bagaimana manusia biasa bisa memperlakukan raja yang sama. Coba saudara baca Yohanes pasal 19 ayat 2 sampai 3. 2, 3. Ada mahkota, ada jubah ungu, itu lambang kerajaan, saudara-saudara. Ayat 3. Kerajaan bisa silih berganti di dunia ini. Tidak ada satupun raja manusia yang kekal abadi, saudara. Bahkan ada banyak kerajaan di mana rajanya mati karena pemberontakan, kudeta, karena dibunuh, penggulingan kekuasaan, dan seterusnya. Dan manusia mau taruh Yesus hanya di batas itu. Prihatin kita dengan dosa. Karena memang sebegitu pengertian orang-orang yang biasa di dunia. Selevel itu yang mereka bisa angkat Yesus dan mereka pikir sudah meninggikan Yesus. Padahal levelnya Yesus itu dicatat dalam Wahyu pasal 5. Minimal kita bisa melihat dari sini. Mari kita lihat Wahyu pasal 5, ayat 1 sampai 14. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 1, saudara baca ayat 2, seterusnya sampai kita ayat 14. Sudah siap?
Wahyu pasal 5 ayat 1. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. 2. Namun tidak seorang pun yang di sorga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Berkatalah orang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis, lihatlah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. 8. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. 10. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. 12. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. 14. Segitu level anak domba itu, saudara. Misalnya, saudara sangat berterima kasih kepada orang yang paling berkuasa, anggap saja dalam pikiran dunia. Katakanlah saudara sangat berterima kasih dan meninggikan seorang yang sebetulnya dia adalah Presiden Republik Indonesia, tapi karena saudara ya hanya memang levelnya, saudara tidak mengerti sebuah negara, dia itu Presiden Republik Indonesia, saudara angkat dia menjadi ketua RT, saudara-saudara. Gimana rasanya presiden itu? Ini levelnya Presiden Republik Indonesia, dan kamu mau angkat jadi ketua RT, mending nyingkir aja ke gunung seorang diri. Yang di sorga, yang di bumi, yang di bawah bumi, yang di laut, dan semua yang ada di situ menyembah Dia. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah
puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Itu levelnya Yesus Kristus. Kalau gereja datang bertemu dengan Yesus dan masih tidak sanggup untuk mengerti ini, kasihan. Karena dengan mengertinya kita atas level Tuhan Yesus Kristus, seberapa penghormatan yang harus kita berikan kepada Dia. Dia rela disembelih, darahnya diberikan kepada umatnya, pada kita. Saya koreksi, darahnya diberikan kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada umatnya, seluruh manusia, saudara. Dan bagi yang menerima itu, percaya kepadanya, selamat. Dan level dia di situ. Mendapatkan penghormatan segitu. Itulah kerinduan kita dalam mengerti firman Allah ini, supaya kiranya bisa menempatkan Tuhan kita Yesus Kristus pada level yang sebenarnya. Sekarang dunia, bahkan orang-orang Kristen juga, ketika bertemu dengan Yesus, ketika membahas tentang Yesus, Yesus itu berusaha untuk diturun-turunkan derajatnya. Dengan berbagai levelnya dia itu seberapa. Mari kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6. Kita baca lagi bergantian. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membaca ayat 11, saudara baca ayat 12 dan seterusnya sampai ayat 16. Sudah siap? Engkau, hai manusia, kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 12. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus, kuperingatkan kepadamu. 14. Pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. 16. Segitu levelnya, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Problemnya, ada banyak orang yang tidak sanggup untuk melihatnya, tetapi dalam rangkaian pelajaran kita, coba saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Mari kita membaca lagi. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Jika sudah ketemu bisa serukan haleluya. Saya akan baca ayat 10, saudara-saudara ayat 11, seterusnya nanti ayat 18 kita baca sama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. 11.
Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. 15. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. 17. 2, 3. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itulah tugasnya Tuhan Yesus Kristus. Satupun manusia tidak bisa melihat Allah karena dosa itu. Tetapi yang dia lakukan, pekerjaannya, karyanya, supaya manusia yang sudah dijerat oleh dosa ini dicelikkan matanya dan percaya bahwa Allah melakukan karya keselamatan bagi mereka. Kita yang dulu terputus hubungan di Taman Eden, kita yang terbuang di dunia, kita yang bergumul dalam lumpur dosa, kelam, gelap, kabut dosa ini, supaya kita terang, supaya kita cerah pandangan kita, walaupun masih ada di dunia. Ini membuat kita aman, nyaman. Dalam Yohanes 20 ayat 30-31 tadi saudara sudah baca, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kalau saudara tidak tahu ada sesuatu yang mulia, hidup saudara terus dalam ketakutan, hidup saudara terus dalam kegentaran. Tadi kita udah bahas, kalau saudara punya logam mulia sekarang, 1 kilo aja, pasti saudara tenang hidup saudara kan, kipas-kipas kan. Naiklah terus. Kalau saudara punya 10 kilo, kalau saudara punya 100 kilo, kali 2 juta. Wow. Sesuatu yang saudara sandarkan di dunia ini saudara tenang. Hanya di dunia yang sementara, tapi ketika saudara meninggal, nggak bisa dibawa. Saudara pernah dengar cerita ini? Saya pernah dengar, kayaknya saya pernah ceritakan kepada saudara, ada seorang tukang emas, saudara-saudara. Yang kaya raya, dia punya emas mulia, 20 kilogram, saudara-saudara. Yang disayanginya sampai mati. Dia pegang itu ketika dia mati, dia pegang emas itu. Enggak dilepaskan, sehingga ketika dia dikubur, masih dia pegang tuh 20 kilo. Sampai kemudian dia di pelataran sorga, dia lihat pintu gerbang sorga yang terbuka. Dia kagum, sambil pegang emasnya itu, dia kagum. Dia lihat, luar biasa, indahnya tempat ini. Tapi karena berat, 20 kilo lumayan, tuh beratnya segalon air mineral itu. Dia taruh sebentar di pinggir pintu gerbang itu, saudara, di pojok pintu gerbang itu. Dia masuk mengagumi jalan dari emas tulen, emas murni yang transparan. Dia lihat cahaya-cahaya yang indah. Dia kagum melihat betapa hebatnya bangunan-bangunan yang ada di situ dari emas tulen. Tiba-tiba
terdengar di belakangnya ada teriakan suara. "Hoi, siapa yang buang sampah sembarangan ini?" Sambil dia lihat malaikat nunjuk kantongan emasnya dia. Bagi yang mengerti, puji Tuhan. Yang nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Kita menghabiskan banyak waktu untuk belajar tentang pemuliaan, untuk belajar tentang kemuliaan, untuk belajar tentang dimuliakan. Dan sekarang kita sudah melihat dimuliakan dalam level raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Semua itu pekerjaannya Tuhan Yesus Kristus untuk mengangkat derajat kita. Yang pandangan kita itu pada sampah, supaya pandangan kita itu pada hidup yang kekal. Itu namanya maha mulia. Haleluya. Sekarang saudara mengerti? Saudara mengerti? Semoga ini mengubah hidup saudara. Bagi yang ketakutan, bagi yang gentar, bagi yang malu jadi orang Kristen, bagi yang minder jadi orang Kristen, hari ini saudara harus bangga punya Tuhan yang seperti itu. Tidak ada Tuhan yang lain seperti itu, saudara. Cari di agama lain, cari di filsafat lain. Saya sampai kejar, saya kuliah mengkaji budaya, saudara. Saya coba mencari kelemahan dari kekristenan. Sampai saat ini saya belum ketemu hidayah. Saya masih ketemu Yesus Kristus itu maha mulia. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak